Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep perilaku kesehatan sebagaimana pada RPS yang sudah disampaikan oleh PJMK. Pada pertemuan ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang konsep perilaku kesehatan. Perilaku secara definisi terbagi menjadi beberapa pemahaman, yaitu yang pertama adalah aktivitas yang dapat diamati oleh orang lain. Artinya, perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dilihat oleh orang lain, seperti misalnya aktivitas berjalan, aktivitas bernyanyi, ataupun aktivitas tertawa, melakukan suatu pekerjaan. Itu merupakan suatu perilaku yang aktivitasnya bisa diamati. Kemudian bisa juga aktivitas yang tidak dapat diamati oleh orang lain, seperti misalnya proses berpikir, proses berfantasi, proses bersikap, dan sebagainya. Perilaku itu sendiri merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Pendapat ini disampaikan oleh Skinner pada tahun 1938, di mana proses perilaku itu sendiri terjadi dari adanya stimulus terhadap suatu organisme dan kemudian organisme tersebut memberikan respon. Maka teori Skinner ini biasanya disebut dengan teori SOR atau teori stimulus organisme dan respon. Nah, menurut Skinner, teori ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama respon dan respons atau refleksif, yang didefinisikan sebagai respon karena ada rangsangan tertentu. Respon dan respons atau refleksif juga disebut sebagai eliciting stimulation karena menimbulkan respon yang relatif tetap. Jadi rangsangan yang diberikan itu akan memberikan respon yang relatif cepat. Contohnya adalah apabila seseorang mendapat makanan yang enak, maka respon yang diinginkan adalah respon yang terjadi adalah orang tersebut ingin memakan. Respon ini bukan hanya dalam bentuk aktivitas, tetapi bisa juga respon dalam bentuk emosi, misalkan emosi marah, emosi menangis, atau emosi sedih, gitu ya. Misalnya terdapat berita tentang musibah, gitu ya, yang dialami oleh seseorang, sehingga akan menimbulkan respon kesedihan. Kemudian masih menurut Skinner, teorinya dibagi, yang kedua adalah teori operan respons atau instrumental respons. Teori ini ialah respon yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut organisme reinforcing stimulation atau reinforcer, karena memperkuat respon pertama yang muncul. Sebagai contoh adalah seseorang yang mendapat penghargaan, dia akan memberikan respon semakin bersemangat dan rajin. Jadi di sini ada tingkatan respon di mana seseorang yang melakukan aktivitas yang dinilai baik oleh suatu perusahaan, kemudian dia mendapatkan respon, mendapat penghargaan dari perusahaan tersebut. Nah, ketika pekerjaan dia dihargai, maka seseorang tersebut ingin melakukan hal yang lebih baik lagi dengan melakukan aktivitasnya semakin bersemangat dan rajin. Jadi ada beberapa pengulangan respon ya, atau penguatan respon dari pemberian stimulan sebelumnya.
Teori yang lain disampaikan oleh Robert Squibb ya pada tahun 1974 yang menyatakan perilaku merupakan tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Di mana perilaku oleh Robert Squibb dinyatakan berbeda dengan sikap. Jika sikap itu adalah hanya suatu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia itu sendiri. Kemudian teori yang ketiga disampaikan oleh Sunaryo yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwa perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak luar. Jadi dari ketiga pencetus teori yang saya sampaikan di atas, perilaku itu secara umum dinyatakan sebagai dua hal yang sama ya, yaitu dua hal disampaikan ketika teori itu menyatakan bahwa perilaku itu merupakan hal yang bisa diamati ataupun tidak bisa diamati ya, atau masih dalam bentuk pikiran ataupun pemahaman. Komponen-komponen yang terlibat pada perilaku ada yang pertama adalah kondisi lingkungan tempat terjadinya perilaku. Jadi harus ada di suatu tempat tertentu ya untuk dinyatakan sebagai suatu perilaku. Kemudian perilaku itu sendiri dan konsekuensi dari perilaku. Berulang atau tidak berulangnya suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor komponen tersebut. Contohnya, pengendara berada di persimpangan jalan yang sepi. Ini merupakan kondisi lingkungan di mana karena kondisi lingkungan yang sepi ini kemudian mengakibatkan pengendara motor memutuskan untuk melanggar lampu lalu lintas. Nah, proses melanggarnya ini adalah merupakan bentuk perilaku dari seseorang. Konsekuensi dari perilaku tersebut karena dia melanggar aturan, yang pertama dia mendapatkan keuntungan perjalanannya yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, pengendara tersebut tidak ditangkap petugas karena memang tidak ada petugas di persimpangan jalan tersebut. Nah, dari kejadian tersebut, perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung diulangi karena dapat membuat penguatan positif atau hadiah, yaitu benefit yang dia ambil dari ketika dia mengambil keputusan untuk melanggar lampu lalu lintas itu adalah proses perjalanannya bisa menjadi lebih cepat dan kebetulan pada saat itu tidak tertangkap oleh petugas sehingga ada peluang di masa yang akan datang dia akan mengulanginya. Untuk perilaku manusia itu sendiri tidak lepas dari proses pematangan dari organ-organ tubuh. Sebagai contoh misalnya bahwa seorang bayi belum dapat duduk atau berjalan apabila organ-organ tubuhnya belum cukup kuat untuk menopang tubuh. Kemudian yang kedua, perlu terjadinya pematangan tulang belakang terutama tulang leher, punggung, pinggang, serta tulang kaki. Yang ketiga, seorang bayi tidak akan dapat berjalan terlebih dahulu sebelum terungkap tengkurap dan sebagainya. Jadi tahapannya ini merupakan suatu proses yang harus dilalui ya. Apabila pada prosesnya sebagai contoh di sini digambarkan bayi yang proses dari lahir hingga berjalan itu sebenarnya ada prosesnya. Dia harus mengalami tengkurap dulu, kemudian merangkak, kemudian baru melatih untuk berdiri, ya. Belajar berdiri baru berjalan. Nah, ini merupakan suatu tahapan
yang terjadi melalui proses pematangan organ. Jadi sebetulnya pada keadaan tertentu jika proses itu tidak dialami secara keseluruhan, itu bisa mengakibatkan adanya gangguan secara fisiologis di tubuh seseorang ya, yang tentu saja nanti akibatnya akan ke tubuhnya ya, akan mengalami sakit di tubuhnya. Kemudian perilaku individu timbul akibat adanya rangsangan atau stimulus yang bisa berasal dari dirinya sendiri yang disebut dengan rangsangan internal ataupun dari luar dirinya yang disebut dengan rangsangan eksternal. Hakikat perilaku individu mencakup yang pertama ada perilaku yang tampak atau terbuka. Biasa juga disebut dengan overt behavior. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Overt behavior juga didefinisikan sebagai respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Kemudian hakikat perilaku individu mencakup perilaku yang tidak tampak atau perilaku tertutup atau inner behavior atau covert behavior. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, atau disebut juga covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi rasa sakit dan penyakit yang bersifat respon internal dan eksternal. Respon yang diberikan antara lain respon pasif berupa pengetahuan persepsi dan sikap maupun respon aktif yang dilakukan sehubungan dengan sakit dan penyakitnya. Perilaku kesehatan itu sendiri merupakan tanggapan seseorang terhadap rangsangan yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, kemudian sistem pelayanan kesehatan terhadap rangsangan makanan ataupun lingkungan. Rangsangan yang berkaitan dengan perilaku kesehatan terdiri dari 4 unsur, yaitu sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan lingkungan. Jadi, keempat komponen ini akan menimbulkan rangsangan terhadap perilaku kesehatan manusia ya. Klasifikasi perilaku kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada perilaku pemeliharaan kesehatan atau disebut juga dengan health maintenance, adalah perilaku atau usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk menyembuhkan bila mana dia sakit. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah perilaku pencarian atau penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan atau sering juga disebut sebagai pengobatan atau health seeking behavior. Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit dan atau kecelakaan. Perilaku kesehatan lingkungan adalah apabila seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya dan sebagainya.
Jadi respon terhadap lingkungan ini juga penting ya terhadap kesehatan ya, apalagi saat ini marak dibicarakannya tentang seperti istilah eh, eh, grounding ya. Jadi grounding itu merupakan proses eh, yang dialami seseorang untuk melakukan keseimbangan dengan lingkungannya. Nah, perilaku seseorang itu bisa berubah ya eh, karena beberapa faktor ya. Di antaranya ada rangsangan fisik ya, rangsangan emosional, perilaku sosial ataupun perilaku bersaing ya. Masih banyak lagi termasuk dalam hal ini yang sangat penting adalah rangsangan kognitif ya dari pengetahuan itu sendiri akan juga menyebabkan eh, perubahan perilaku dari seseorang ya. Misalnya bertambahnya keilmuan seseorang, maka perilakunya akan berubah. Itu kalau dari rangsangan kognitif. Untuk rangsangan fisik, sebagai contoh, eh, ketika seseorang mengalami kekerasan secara fisik, ya, dia tentunya jika berlanjut secara berulang, itu akan membentuk perilaku dia. Ataupun rangsangan secara emosional, ya, sering dimarahin di dalam keluarga, sehingga dia juga mungkin sulit menerima nasihat dari orang lain. Kemudian perilaku sosial ya, ini juga besar pengaruhnya. Misalnya yang sering mengalami bullying pada saat kecil, ya, itu akan mengubah perilaku seseorang. Kemudian perilaku bersaing di antara kelompok ya, itu juga akan mempengaruhi. Tetapi sebetulnya eh, konsep-konsep perilaku ini pada materi ini arahan yang kita harapkan adalah kita khususnya sebagai tenaga farmasis ya atau kesehatan bisa memberikan rangsangan yang bersifat positif kepada uh, pasien ataupun kepada masyarakat sehingga nanti masyarakat itu mempunyai perilaku sehat gitu terhadap dirinya sendiri minimal ya. Kemudian perubahan seseorang ibarat pintu yang hanya dibuka dari dalam. Jika kita menginginkan perubahan, maka ubahlah segala sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaan. Eh, Jadi kalau eh, permasalahan itu sebetulnya timbulnya dari dalam ya. Orang luar yang memberikan rangsangan itu tidak bisa mengintervensi secara mendalam terkait pribadi seseorang. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah atau kendala, itu sebetulnya harusnya yang diperbaiki adalah pada konsep dirinya masing-masing, tetap bukan kepada orang lain ya. Jadi konsep dirinya itu. Nah, konsep dirinya itu tadi memang bisa mendapatkan rangsangan dari luar gitu dalam bentuk eh, rangsangan fisik, kognitif, emosional, sosial dan lain sebagainya. Nah, banyaknya berpikir mengubah dunia tetapi tidak mengubah diri sendiri dari dalam. Jadi kalau kita hanya memikirkan orang lain itu tidak akan mengubah kondisi kita sendiri. Tapi kalau kita ingin mengubah diri kita, itu maka yang harus kita cermati adalah dari dalam diri kita, uh, meskipun caranya itu bisa mendapat rangsangan dari luar. Ya, jadi mungkin ini pertemuan pertama sebagai pelengkap di RPS yang sudah uh, disampaikan oleh IPJMK. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.